Oke, jadi Minasang mungkin sudah sedikit paham ya, sudah mengerti ya, apalagi Minasang banyak yang di Jepang ya. Jadi bagaimana situasi atau kasus yang terjadi tentang olahraga di Jepang ya. Nah, bagaimana olahraga Jepang itu ada kaitannya dengan media massa misalnya. Kemudian bagaimana animo ya, istilahnya animo ya, animo masyarakat Jepang itu terhadap olahraga mereka seperti apa. Nah, ini sedikit ada perbedaan dengan ada yang di Indonesia ya. Kalau misalnya di Indonesia itu kenapa kok yang populer itu sepak bola. Nah, di Jepang itu malah bukan sepak bola ya gitu ya. Itu malah apa? Olahraga yang lain. Yang mana kalau di Indonesia itu malah jarang. Oke, Minasang, mungkin ada sedikit pertanyaan ya atau sedikit beberapa pemantik sebelum kita masuk tentang olahraga di Jepang ini. Nah, yang pertama adalah pendapat Minasang terhadap olahraga di Jepang itu seperti apa? Secara umum Minasang. Mereka itu kelihatannya seperti apa? Profesionalkah? Eh, Baikkah atau gimana Minasang? Ada pendapat ya? Ini ya secara umum ya, ibaratnya seperti itu. Minasang kalau di Jepang ngikutin nggak perkembangan olahraga di sana? Bahkan ikut jadi supporter ya. Kalau menurut Minasang, mereka ini nggak profesional nggak kira-kira dalam hal cara mainnya misal, kemudian kesadaran supporternya juga ya. Kalau di Jepang apa sama seperti di Indonesia ya? Kalau dilihat. Semuanya profesional sih Sensei. Profesional ya. Kalau Dilihat dari apanya Ginanjar Sam? Cara mainnya apa gimana? Kok bisa mereka itu ya? kalau dari segi dilihat dari segi latihannya, terus supporternya itu juga ramai waktu di Senda itu ngantri waktu pertandingan Yagyu. Oh, waktu ngantri pertandingan Yagyu gitu ya? Iya. So desne. Itu tertib ya Ginanjar Sam ya. Jadi misalnya beli tiket ya antri. Kalau misalnya oh ya, Sumimasen Ginanjar Sam. Suaranya agak putus-putus. Saya kurang mendengar dengan jelas ya. Tes tes. Ya Sensei di semuanya tertib Sensei, terutama supporternya sesuai Jadi arahan nah istilahnya. oke, jadi kata kuncinya tertib ya. Dari segi arahan, kemudian kalau pas dia itu beli tiket atau macam-macam. Nah, ngomong-ngomong, Ginanjar Sam sendiri pernah lihat langsung gitu, ikut jadi supporter apa? Lihat langsung gitu, bisbol. Saya belum pernah ya. Pernah nggak kalau Ginanjar Sam? Halo? Mohon maaf, Minas. Koneksinya biasa putus ya tadi ya. Oke, Ginanjar Sam. Aman ya, tes-tes. Kalau ini aman ya? Oke, sumimasen nih. Oke, gimana Ginanjar Sam? Kalau misalnya nonton gitu, pernah nggak nonton baseball ya di sana? Atau sepak bola gitu? Kalau nonton langsung ke arenanya sih futsal Sensei, waktu Vegalda anu apa Paspor Sendai. Kalau yang baseball itu cuman lihat di Sendai doang, itu supporternya penuh banget waktu itu. Sorry, kelihatan banget ya. Ya, Oh, malah kalau yang baseball langsung. ngeri. Kalau yang langsung baru futsal sih. Paspor Suka-suka. Sendai. Futsal ya berarti ya. Paspor apa? Ya, Paspor Sendai. Sendai ya. Ya, Dari Sendai berarti. iya. So Disney. Futsal ya juga rame di Banjarmasin. Nggak begitu ramai.
Kelihatan berarti, kelihatan banget benar berarti ya. Tidak hanya seperti yang saya baca atau saya lihat waktu di Jepang, ternyata benar juga ya. Animo atau antusiasnya itu beda banget antara bisbol sama futsal atau antara bisbol sama sepak bola. Jauh ya sih. Kalau baseball itu sampai di kereta pun itu kelihatan sih kan dari yang mereka pakai jersinya itu kelihatan banget. Kalau di kereta pun itu pas lagi ada pertandingan pasti ramai itu. Iya. Belum lah di sendenya. Kalau ke lokasinya belum pernah sih. Mungkin karena di Nanjarsang mau lihat tapi udah kepenuhan ya saking banyaknya penonton. Saking banyaknya ini ya yang nonton gitu ya di Nanjarsang. Iya. Cuman tertarik kok bisa seramai ini sih gitu sih. Tapi kalau olahraganya kan kurang begitu tertarik sih. Jadi nggak dicoba dinekatin buat nonton itu enggak, karena olahraganya kayaknya nggak begitu tertarik, tapi lihat kok animonya seperti ini kayak sepak bola di Indonesia istilahnya kalau lihatnya sih seperti itu. Nah ini yang hari ini kita bedah di Nanjarsang. Kenapa kok di Jepang itu malah bisbol bukan sepak bola? Ini kan menarik ya. Jepang itu memang benar Minasang. Kita lihat tuh negara yang kayak beda sendiri ya, kemudian unik ya dari pola pikir masyarakatnya, kemudian dari animo ya itu kan beda banget ya. Ya saya kira malah dulu waktu sebelum di Jepang ya itu nganggep kalau olahraga populer Jepang tuh ya kayak karate gitu ya. Karate kemudian yang tradisional gitu ya. Nah, tapi ternyata malah bisbol, Pak. Nah, ini kan menarik ya. Nanti kita bedah kenapa kok malah bisbol ya gitu ya. Nah, ini. Ya karena itu termasuk ada kaitannya dengan kondisi masyarakat Jepang ini kita kaitkan juga bisa. Kemudian kita kaitkan dengan politik juga bisa ya. Politik Jepang juga bisa ya. Nah, kemudian kita kaitkan dengan sosial ekonomi juga bisa. Jadi ini menarik ini. Nah, itu tidak jarang. Ya saya juga heran waktu di Osaka juga sampai supporternya tuh jeburin ke sungai loh. Itu dan saking fanatiknya itu ya. Pernah dengar nggak kalau yang itu? Ya nggak wajar gitulah ya. Belum begitu sih. Iya, di Osaka dulu ada pertandingan bisbol, dia menang kan tim tim dukungannya. Nah, itu dia sampai menjeburkan diri ke sungai gitu. Mungkin taruhan apa gimana ya sama temennya mungkin. Itu juga ada. Sampai sensei saya bilang bakana mono gitu. Jadi hal yang bodoh yang dilakukan sampai segitunya. Ternyata juga sama kalau kita bandingkan dengan supporter yang ada di Indonesia. Cuman bedanya mungkin tingkat ketertibannya ya itu lebih teratur di Jepang. Kemudian tingkat anarkisnya itu kan beda juga. Kalau di Indonesia kan anarkis banget kan. Sampai pecah ada konflik gitu kan. Di Jepang itu mungkin kelebihannya lebih tertib, lebih teratur. Kalau fanatik tetap ada. Dan bahkan ini menjadi pertanyaan besar kenapa kok bisbol itu animonya lebih besar dibanding olahraga yang lain. Sampai kita jarang lihat futsal itu biasa aja ya. Oke, mungkin pertanyaan kedua, Nasam. Nah, apakah di Jepang itu terbagi menjadi dua jenis olahraga, yaitu olahraga tradisional dan olahraga modern? Nah, saya tanya Minasang, kira-kira Minasang sempat punya pikiran kayak gitu nggak? Kalau di Jepang itu ada dua jenis olahraga gitu ya, yang ada yang tradisional, ada yang modern gitu ya. Kira-kira kayak gitu nggak Minasang? Mungkin seperti itu Sensei, karena seperti olahraga asli itu populer di sumo seperti itu dan sebagainya masih tetap dilestarikan, dan modern juga nggak tertinggal sih. So jadi orang Jepang kayak dua-duanya itu tetap jalan gitu ya, tetap diminati, tidak membedakan mana yang tradisional mana yang modern. Kalau di kita kan mungkin sudah suka sama yang modern tapi yang tradisional agak ditinggalkan gitu ya, bedanya mungkin ya. Nah Jepang itu dua-duanya tetap dilakukan, tetap diminati gitu ya. Nah meskipun demikian dengan kata lain tetap ya, jadi di Jepang itu Minasang juga ada pikiran kalau di sana itu ada dua jenis gitu ya, ada yang modern, ada yang tradisional ya. Ya kalau saya lihat memang benar sih di Minasang ya. Di sana itu ya kalau lihat sekilas itu memang ada yang modern, ada yang tradisional. Contohnya yang tradisional kayak sumo ya, itu kan di Jepang sangat ramai banget termasuk itu, selain bisbol ya, di Itu kemudian ada karate, judo, kendo, kemudian yang lain Minasang pasti tahu ya, yang tradisional. Nah, kemudian ada juga yang modern seperti tadi ya, bisbol, sepak bola, kemudian ada tenis juga ya, tenis. Kemudian ada juga golf ya, itu bagi yang kalangan atas ya mungkin ya. Kemudian ada balapan mobil juga termasuk olahraga di Jepang. Itu juga termasuk diminati ternyata balapan mobil ya. Nah itu.
Nah, jadi intinya kita jelas kalau di Jepang itu kita membagi pemikiran kita bahwa olahraga mereka itu ada dua, yang tradisional ada juga yang modern. Nah, bagusnya mereka itu kedua-duanya itu tetap dilakukan atau tetap dijalankan gitu ya. Nah, atau kata Dinan Jarsang tadi ini ya, sama-sama dilestarikan gitu ya. Jadi tetap sama dijalankan ya. Nah, ini bagus ini Minasang. Ini bisa menjadi contoh untuk olahraga yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir Minasang. Tadi kan kita sepakat nih, ada olahraga yang tradisional, ada yang modern ya. Contohnya yang tradisional misalnya kayak sumo, kemudian karate. Itu kan kalau kita lihat itu olahraganya Jepang banget ya sih Minasang. Jadi kayak cuman ada di Jepang gitu. Di negara lain tuh nggak ada. Kesannya kayak gitu nggak Minasang? Yang tradisional. Ini tuh Jepang banget gitu. Wafu no ini ya, olahraga ya, sports ya. Kesannya kayak gitu ya Minasang, kira-kira. Kalau yang tradisional tuh Jepang banget ya, Jepangnya gitu. Oh ini cuma ada di Jepang gitu ya. Iya, Sensei. Tapi mungkin dari Jepang bisa mendunia itu seperti karate itu, Sensei. Kan sekarang dunia udah aktif semua kan, di Olimpiade pun ada. Kalau sumo kan benar-benar nggak ada di tempat lain istilahnya negara. Hmm. Cuma ada di Jepang ya. Kalau misalnya sumo ya. Kalau karate udah Iya, mendunia. Sensei. Hmm. Tapi asalnya dari Jepang gitu ya di Najera. Kayak misalnya, Ya, wah ini. asalnya dari Jepang. Hmm. Ya atau dengan kata lain, kalau kita kemas dengan kata-kata ya, olahraga seperti sumo, karate itu adalah olahraga yang merepresentasikan ya atau menggambarkan bahwa itu adalah olahraga Jepang ya dengan kata lain. Jadi kayak seolah-olah tuh di negara lain nggak ada meskipun sekarang udah mendunia kan. Jadi asalnya itu dari Jepang. Nah, tapi pertanyaannya mendasar, apakah sebagian besar, ini kita lihat poin yang ketiga ya, apakah sebagian besar olahraga khas Jepang yang tadi ya, yang kita bahas, yang tradisional-tradisional itu apakah berasal dari Jepang? Kalau Minasang anggap itu, mereka itu dari Jepang nggak, kira-kira? Misalnya kayak karate, sumo gitu ya, itu kan khas Jepang banget tuh. Kira-kira itu asli dari Jepang nggak, kira-kira? Kalau sumo, Sepertinya saya dengar bukan. itu katanya, halo? Mana? Sepertinya bukan. Malah bukan ya? Gimana tuh? Ada yang tahu nggak? Sepertinya. Sepertinya, oh masih menduga-duga Baik. ya. Ya, lah, katanya ini olahraga tradisional Jepang, khas Jepang, masa bukan dari Jepang? Kan aneh. Kalau yang modern oke lah, saya percaya. Kayak bisbol, sepak bola itu kan bukan dari Jepang ya, karena kan itu apa ya semacam adopsi saja ya. Tapi kalau untuk yang asli Jepang, misalnya kayak karate, masa bukan dari Jepang? Dasar sang. Pertama gimana ya saya ngomong, saya pernah baca sih ini sendiri apa Eh, malah jauh dari India, Cina terus ke Jepang gitu. kayak asal muasalnya gitu ya. Iya, Sumbernya. tapi kalau nama karatenya mungkin apa di Ryukyu apa kalau nggak salah saya lupa. Ah, ya, ya Sarsang, benar. Karate itu kayak karate contohnya ya, itu ternyata bukan dari Jepang. Itu dari Okinawa, Ryukyu ya. Dulu kan Okinawa itu kan kerajaan Ryukyu, bukan Jepang itu dulunya. Jadi Ryukyu itu masih negara sendiri, masih kerajaan gitu ya. Nah, cuman Ryukyu itu letaknya dekat sama Cina ya nggak sih? Sama Jepang itu malah jauh kan. Nah itu, jadi orang Cina itu banyak yang memperkenalkan olahraga gulat ya kayak karate itu dari salah satu biara di Cina ya, kalau nggak salah dari Henan ya. Itu mirip sama kungfu sih sebenarnya. Jadi kayak olahraga gulat bela diri gitu. Itu yang nyiptain tuh dari biksu dari Cina. Nah itu kemudian dikenalkan oleh orang-orang Ryukyu ya, Okinawa sana ya. Nah orang Ryukyu kemudian nyebarin ke Jepang atau ke Tokyo ya. Jadi kayak oh ini loh ada olahraga bagus. Nah kemudian orang Jepang itu menamai olahraga tersebut dengan istilah karate ya. Kara itu artinya langit ya, sora ya. T itu tangan, tangan langit. Nah itu karena asal usulnya tuh dari ini, dari agama Buddha kalau salah ya. Kemudian diturunkan, kemudian disebarkan menjadi olahraga Jepang. Nah jadi gitu ya Sarang. Kalau misalnya dengar-dengar memang benar karate itu bukan dari Jepang. Nah jadi kesimpulannya Minasang, meskipun olahraga Jepang yang tradisional ya, yang kita dengar itu memang khas Jepang, seolah-olah itu dari Jepang gitu ya.
itu faktanya juga aslinya bukan dari Jepang. Itu ya catat ya minasan ya. Kebanyakan itu aslinya bukan dari Jepang. Ya. Apalagi yang modern itu ya jelas bukan dari Jepang ya. Misalnya sepak bola, kemudian tenis itu kan bukan dari Jepang. Nah, tapi kalau tradisional itu iya sebenarnya itu bukan dari Jepang. Nah, cuman pinternya Jepang itu mengemas ya atau membranding bahwa olahraga itu kesannya itu dari Jepang ya atau olahraga nasional Jepang. Nah, bahkan kalau kita dengar kata karate, kemudian judo, kendo itu malah kesannya itu kita mendengarkan itu adalah jiwa-jiwa nasionalis orang Jepang. Padahal itu bukan olahraga dari Jepang. Ya pintarnya Jepang gitu Minasan. Karena kan kita tahu ya, Jepang itu adalah negara Itokodori ya atau negara yang pintar mengadopsi negara lain kemudian diinovasikan ya, dibuat, di branding, nah seolah-olah itu dari Jepang. Nah ini sama seperti makanan Minasan. Makanan juga sama. Sebenarnya misalnya kayak sushi, kemudian sukiyaki itu bukan dari Jepang. Itu sebenarnya itu dari luar negeri kemudian di branding. Nah, seolah-olah kalau kita nganggapnya itu dari Jepang. Jadi gitu, Minasan. Ini menarik ya. Oke, olahraga yang pertama yang di Jepang yang populer ya, kita tahu. Yang pertama ada bisbol ya. Ini ya. Nah, ini bisbol itu kalau misalnya dipresentasikan ya, di Danjarsang ya, kalau misalnya kita lihat, itu sampai mencapai 45,2% ya. Jadi orang yang minat sama bisbol itu sampai 45,2% dibanding olahraga yang lain. Kan banyak banget. Nah, kompetisi bisbol ya, itu sudah ada sejak 1936. Nah, tetapi ada perbedaan dengan bisbol Amerika Serikat. Nah, kita tahu ya, bisbol itu kan dari Amerika ya, bukan dari Jepang kan. Nah, alasannya kenapa bisbol itu kok bisa populer banget, bisa apa ya, animonya tuh tinggi banget dibanding olahraga yang lain. Nah, ini ada kaitannya dengan situasi politik dan sosial masyarakat Jepang. Minasang, ya. Gitu, Jajar-san. Kita tahu nggak, setelah Jepang kalah perang ya, Jepang itu selalu ini, kiblatnya kemana, Minasang? Amerika dong. Amerika ya. Ya, gitu. Itu bisa menjadi faktor juga Ginanjar. Kenapa kok bisbol itu sangat diminati ya? Karena orang Jepang itu kiblatnya ke Amerika. Bahkan ya, saya waktu di Osaka ya lihat itu ada toko airsoft gun ya, itu buatan Amerika. Itu ada dibikin ini Minasang. Ada toko khusus gitu ya. Itu banyak anak-anak muda yang main ke sana. Nah, itu buatan Amerika. Jadi senang banget kalau ada hal-hal yang berbau Amerika. Nah, salah satunya adalah bisbol ya. Nah, cuman bedanya itu apa ya? Di Jepang itu sama Amerika itu, di Jepang itu punya kayak bola. Nah, lapangannya juga kayak gini ya bentuknya, kita lihat ya. Nah, kemudian ada juga area pukul yang lebih kecil dibandingkan area pukul yang ada di Amerika. Jadi benar-benar niru punyanya Amerika tapi diinovasikan ya atau dibikin lebih kecil. Jadi bedanya gitu kalau di Jepang. Nah, mungkin menyesuaikan dengan ini ya. Lahan di Jepang kan lebih sempit ya dibanding Amerika ya. Nah, itu juga bisa. Nah, tapi di Jepang itu juga kenapa bisbol itu sangat populer karena di tingkat sekolah juga itu bisbol itu sudah benar-benar dikompetisikan, benar-benar kayak dilombakan gitu ya. Ibaratnya gini, kita sekolah dari zaman SD, SMP, SMA ya. Itu yang dilatih biasanya olahraga apa ya? Ada nggak olahraga tertentu yang dilatih? Kalau ada pendidikan penjaskes gitu ya, itu yang biasanya apa yang digembleng gitu ya? Sepak bola kah, apa renang, apa campur-campur ya berdasarkan kalau kita ya? Iya, jadi kalau di kita nggak fokus. Nggak fokus ya, kayak kadang sepak bola, kadang renang gitu. Iya. Tapi kalau di kita itu kalau dibandingin di Banjar Sang itu kayak meskipun beda-beda tapi tetap populer nomor satu itu sepak bola. Karena kan animonya tinggi banget ya. Bahkan teman saya ada ini ya yang sekolah bola juga di tingkat kabupaten ya itu juga ada ikut turnamen di tingkat kabupaten kemudian di nasional meskipun gagal ya itu juga ada. Jadi kayak misalkan campur-campur nggak fokus tapi ini tetap populernya tetap sepak bola. Sampai ini ya ada sekolah bola juga kan di lapangan itu ada latihannya. Ini sekarang udah corona udah mereda itu di kampung saya ya itu malah udah mulai rame lagi di Minasang di lapangan itu ya. Itu biasanya anak-anak muda itu sangat senang kalau ada pertandingan sepak bola antar desa antar kampung gitu ya. Itu. Nah tapi kalau Jepang itu bedanya itu mereka itu kayak udah fokus gitu. Jadi serius banget di SMA itu mereka harus fokus ke pertandingan bisbol. Itu yang menyebabkan kenapa sangat populer ya.
Nah, bayangin dari kecil kalau misalnya dilatih, atlet itu jadi bagus nggak kualitasnya, profesionalitasnya kira-kira. Kalau dari kecil sudah dilatih, udah profesional kan biasanya kan, kalau misalnya udah dari kecil gitu ya, Iya, diajari di Sensei. sekolah, ya kan? Nah itu. Nah itu yang menyebabkan kenapa sangat diminati, karena dari kecil pun, dari SMA itu, pendidikan Jepang itu menggembleng atau menyuruh ya anak-anak mereka itu untuk fokus ke olahraga bisbol. Bahkan di SMA ini digarap dengan serius gitu ya. Setiap musim panas ada juga Kosieng ya namanya. Ini adalah kompetisi bisbol nasional di tingkat SMA. Nah ini adalah kompetisi yang tidak boleh dilewatkan. Jadi kayak sudah menjadi acara wajib gitu ya untuk di SMA ya. Jangan-jangan di SMA juga ini ya ada ekstra bisbol mungkin ya di sana. Nah itu kan menyebabkan kenapa bisbol itu sangat diminati karena dari kecil pun sudah diajarkan. Sehingga menciptakan pemain-pemain yang benar-benar profesional. Itu yang menyebabkan orang Jepang itu sangat senang ya dengan adanya bisbol. Nah, jadi ada 2 poin ya yang saya ambil kenapa bisbol itu sangat populer di Jepang. Yang pertama adalah kiblat orang Jepang adalah dari Amerika Serikat ya. Nah, kemudian yang kedua, memang dari sejak dini atau dari kecil itu mereka sudah dilatih untuk fokus terhadap bisbol. Nah, itu yang menyebabkan kenapa bisbol di di Jepang ya, mohon maaf, di Jepang itu sangat diminati. Ya. Kira-kira paham, minasan? Sampai sini ya. Paham ya, Iya, Sensei. kira-kira ya. Poin-poinnya dapat ya. Kenapa kok bisbol itu sangat ramai banget ya? Apa sangat animonya tinggi banget ya. Ya karena itu dari kecil tuh mereka udah kayak difokusin ke sana. Pendidikan mereka itu udah kayak ya kamu harus bisa bisbol. Kalau misalnya berbicara tentang olahraga gitu ya. Kesannya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua ya, ada sumo ya. Nah, ini olahraga populer yang kedua setelah bisbol. Nah, ini jumlah peminatnya sampai 27,3%. Ya. Nah, kalau sumo itu dikabarkan katanya ini berasal dari ritual Shinto, agama di Jepang ya, kepercayaan yang sempat kita bahas. Ini menggambarkan manusia bergulat dengan dewa ya. Nah, turnamen Shinto ini meraih popularitas pada akhir ke abad ke-17. Nah, ini yang saya ambil ya, Minasa, untuk pengetahuan juga ya. Kenapa sumo itu sangat populer di Jepang itu sebenarnya ya, bukan karena anak-anak muda sebenarnya. Nah, karena di Jepang itu ya, kaisar sendiri itu sangat mendukung adanya olahraga sumo atau gulat sumo. Karena sumo ini dianggap sebagai gulat untuk ini ya, sesembahan para dewa ya, atau bergulat untuk para dewa. Nah, itu yang menyebabkan kenapa sumo itu sangat terkenal. Nah, jadi sumo ini adalah olahraga yang ada unsur religiusnya ya. Itu yang menyebabkan kenapa di Jepang itu sangat populer gitu ya. Nah, kemudian terdapat 6 turnamen sumo terbesar yang digelar sepanjang tahun ya. Jadi 3 turnamen di Tokyo, 1 di Aichi, di Nagoya sana ya. Aichi. Ada yang dari Nagoya nggak, Mas? Kenshunya. Rata-rata di ini ya, Sendai, Gidajara-san. Atau yang lain. Tohoku ya, rata-rata. Atau di Kansai. Ya, kebetulan kebanyakan Tohoku ini, Sensei. Suka. Paling ya di ini ya, Ibaraki, Tohoku. Di mana Sendai, Iwate ya, rata-rata ya. Jadi ini ya, Hokengnya beda ya, dialeknya. Ya. So desu ne. Oh, saya kira ini ya, ada yang dari Jepang Tengah atau di bawah-bawah gitu ya. Di daerah Kyushu mungkin atau di Okinawa ya. So desu ne. Nah ini ya. Jadi ada juga yang di ini Aichi sana, di daerah Nagoya. Nah, kemudian ada juga yang di daerah Osaka dan satu di Fukuoka. Jadi kota-kota besar sih memang untuk sumo ya. Nah, ini dengan turnamen digelar selama 15 hari. Nah, pesumo dengan ranking tertinggi itu dikenal sebagai Yokozuna ya, untuk apa namanya? Sumo yang punya ranking tertinggi atau punya reputasi yang sangat bagus ya, itu namanya adalah Yokozuna. Nah, gulat sumo ini tak punya kelas berdasarkan berat badan. Jadi bukan berarti kalau badannya makin gede, makin gemuk ya, itu kelasnya tinggi. Itu bukan kayak gitu. Jadi yang membedakan kenapa kelas sumo itu biasanya untuk jam terbangnya sih. Jam terbang ketika mereka itu tanding, kemudian menang dalam pertandingan. Itu yang dihitung. Bukan karena badannya gendut, kemudian dia itu levelnya tinggi. Bukan ya. Nah, jadi dengan kata lain ada juga sumo yang badannya kecil. Kalau misalnya lihat itu ada ya, yang badannya kecil kan. Nggak terlalu gendut banget gitu ya. Nah, itu.
Nah, itu mereka itu punya taktik selain yang dipunyai oleh yang badannya gede. Jadi punya trik lain ya. Kalau misalnya badannya kecil, itu dia itu memainkan kecepatan biasanya ya. Kecepatan, kemudian ketangkasan, kemudian ketelitian di situ. Meskipun kekuatannya tidak sebesar kekuatan yang badannya besar ya. Jadi ada kelebihannya sendiri-sendiri. Oke, jadi itu ya. Mungkin ada fakta lain terkait sumo. Ada yang dengar mungkin pernah dengar nggak Minasang? Kalau pemain sumo itu istrinya cantik-cantik ya. Itu benar nggak sih? Saya juga kurang ini ya, kurang jelas itu infonya. Itu benar apa enggak ya? Iya, Sensei. Iya ya. Pernah lihat? Saya punya kenalan. Oh, jadi saya kan dulu sempat aktif di apa balai kota di apa namanya Sujiura Sensei di daerah Ibaraki. Tapi saya belajar bahasa Jepang di situ. Kemudian ada satu teman saya yang orang Filipina, dia nikah sama orang Jepang dan dia punya teman, ibunya juga apa namanya punya teman, anaknya itu jadi pesumo. Kalau teman-teman tahu mungkin ada yang pernah dengar Osegita Takayasu. Itu salah satu pesumo, atlet pesumo yang blasteran orang Filipina dan orang Jepang. Nah, sekarang itu dia menikah dengan, saya kebetulan kenal ibunya juga karena pernah sensei saya kan fans dari si Oseki Takayasu. Terus pas ulang tahun sensei saya, si ibunya datang ke situ. Gitu. Jadi kemarin itu pas saya lihat di postingan Facebooknya itu habis menikah sama apa namanya artis atau presenter, saya lupa. Tapi dia itu lumayan cantik saat itu. Oh. Di sempat tadi sempat apa namanya sempat ya senang juga sih bisa kenalan sama ibunya. Dia ibunya humble banget sih. Padahal kadang suka keluar di TV juga, terus kayak sering di Filipina juga sering diliput juga. Manny Pacquiao juga pernah ketemu sama ini si anaknya ini, Oseki Takayasu. Kalau saya lihat di postingan Facebook. Oseki Takayasu ya? Iya, Sensei. Oh, suka. Ya mungkin pernah dengar sekilas ya, saya kurang gitu ikutin. Tapi itu ya termasuk yang populer juga ya, Pak Widusa, pemain yang terkenal ya di sana ya. Iya, dia sering main. Saya kurang tahu untuk tingkatan sumonya Sensei karena saya juga di situ di sumo Amerika Minai. Jadi apa namanya pengetahuan saya tentang sumo kadang tahu. Padahal pernah dikasih kayak selebaran itu untuk tingkatan-tingkatan di sumo. Jadi si atlet ini tuh di tingkatan ini itu kan ada kayak apa kayak koran gitu, kayak koran tapi di situ isinya nama-nama pegulat sumo dan apa namanya dan itu udah dan itu ada level-levelnya gitu. Tapi saya kurang begitu paham sih Sensei. Itu ada. Naruhodo nih. Oke. Wah, menarik ini. Wah, ini Yudusang. Ya, benar ya. Kalau sumo itu saya dengar juga katanya sangat senioritas banget sih. Apa namanya? Hierarkis banget. Jadi ada sumo yang kelas bawah, kelas atas, kelas menengah itu ya kadang itu berdasarkan senioritas. Nah, juga termasuk ini, Yudusang, fasilitasnya juga ya. Kalau misalnya sudah senior, sudah yang tinggi itu fasilitasnya sangat banyak, dapat tunjangan, dapat tadi ya, kalau misalnya dapat istri yang cantik ternyata juga ada ya, benar memang ya kalau dilihat. Hakim Sensei, saya Hakim Sensei. Oh, Hakim Sang, oh bukan Widu Sang, silakan. Oh, Hakim Sang, oh yang ngomong ya. Oke, oke, silakan ya Hakim Sang, Lukman Sang. Oke. Iya aja boleh. Karena ini off kamera jadi saya susah bedakan. Punya Windu juga on kamera tadi. saya kira ini ya Windu. Oke. Oh ini ya Lukman Sang. Oke, hai. Ya Lukman Sang ya. Ternyata ini ya memang benar ya kalau dengan kata lain ya. Kalau mereka itu punya istri yang cantik gitu ya. Dapat salah satu fasilitas gitu. Oh gitu ya. Ya karena ini di sumo itu juga memang tadi yang saya bilang memang senioritas atau punya tingkatan sendiri. Ya untuk lebih jelasnya mungkin nanti ya pas kita bahas lebih dalam tentang sumo itu seperti apa. Ya. Nah tapi yang jelas Minasang, untuk sumo sendiri itu memang kenapa mereka itu populer di Jepang itu karena dulunya ya
itu olahraga yang dikaitkan dengan keagamaan atau ritual. Bahkan kaisar sendiri itu sangat mendukung adanya acara sumo. Dan bahkan ini bilang sumo itu termasuk olahraga yang disaksikan langsung oleh kaisar ya. Jadi memang benar-benar didukung oleh kaisar. Nah, sehingga masyarakat Jepang itu termasuk antusias ya jika ada pertandingan sumo. Oh ya, Lukman Sang, kalau misalnya sumo ini ada kayak semacam pola nggak? Misalnya yang suka itu rata-rata anak muda apa orang-orang tua ya? Ada semacam pola kayak gitu nggak sih kira-kira? Kalau yang itu sih kalau melihat dari umurnya mungkin orang tua ya Sensei. Lebih ke orang tua ya malah ya. Kalau yang saya lihat sih, saya dari orang tahu lebih detailnya. So, Desne. Tapi anak muda tetap ada ya yang berminat sama sumo ya, yang seneng gitu. Ada juga karena pernah lihat di suatu liputan apa namanya yang meliput bahwa generasi muda juga ada yang berminat di sumo. Berminat jadi pemainnya apa yang supporternya? Iya. Tapi itu berat sih misalnya mau naik apa dari satu level ke satu lain karena ada pastinya aku nggak tahu kalau di Indonesia sistemnya gitu atau enggak. Jadi misalnya mau naik level gitu itu minimal harus ada berapa sponsorship gitu dan itu dananya juga harus minimal berapa gitu. Oh, suka-suka. Melibatkan ini ya berarti ya, perusahaan Jadi juga ya? jadi memang butuh sponsorship sih di situ. So, Yang saya tahu itu seperti itu. Ini misalnya mau naik ke level berapa itu minimal ada berapa sponsorship. Habis itu dan dari sponsor itu minimal harus ada dana berapa gitu. Mirip ini Yang nggak? pernah saya dengar itu seperti itu. Mirip ini nggak? Apa TNI di militer ya, di tentara ya. Naik pangkat itu harus punya. Tapi beda, mungkin ada perbedaan lah. Kalau ini apa namanya untuk sumo ini kan lebih apa ya kaitannya dengan perusahaan Jepang ya. Apa namanya sponsorship ya. Ternyata ada juga ya, Lukman Sang. Iya, Sensei. So desu ne. Pastinya harus ada dukungan. Iya, intinya itulah. Minasang tahu sendiri lah bisa menafsirkan ya. Dukungan apa gitu. Ya kalau misalnya ingin naik pangkat, naik apa semacam ini ya. Macam gelar gitu ya atau kelas ya. So desu ne. Mungkin caranya yang beda ya. Mungkin dari pihak yang sumonya sendiri punya ini ya, manajemen juga ya, Lukman Sang. Ini saya carikan sponsor atau mungkin dianya sendiri yang mencari atau gimana. Mungkin ada cara-caranya sendiri gitu ya. Bagaimana kerjasama dengan perusahaan. Karena kan biasanya yang mengadakan sponsor itu kan ini, Lukman Sang, perusahaan kan, yang punya dana lah, ibaratnya gitu ya. Atau yang punya uang. Nah, itu Iya, kan Sensei. itu mereka mungkin punya semacam badan koordinasi sendiri gitu ya untuk mengatur. Ya gitu Minasang. Nah ini menarik ya, kalau sumo ini jelas, jadi termasuk populer di Jepang. Oke, kemudian sepak bola ya, Saka ya. Ini kita tahu ya, kalau di Jepang itu kan timnas Jepang, JFA ya. Ini sudah lama terbentuk ya, dari tahun 1930 Minasang. Nah ini jumlah peminat kalau sepak bola di Jepang ini mencapai 27,3% Minasang. Ya. Nah, jadi sepak bola modern ya di Jepang ini masuk pada abad 19 lewat Lieutenant Archibald Lucius ya, Douglas dari Angkatan Laut Inggris ya atau Britania. Nah, ini kemudian baru terbentuk JFA ya. Jadi sebelum perang itu sudah bikin semacam PSSI-nya inilah Jepang lah, itu namanya JFA. Itu berdiri tahun 1921. Nah, ini timnas Jepang ya, itu juga ikut Olimpiade itu sejak tahun 1936. Oh ya, Minasang ngikutin Piala Asia nggak, Minasang? Yang terbaru, yang Indonesia lolos itu. Tumben ya, Indonesia Iya sih, lolos. baru Ikutin. kualifikasi kan. Yang ngikutin terus kalau sepak bola mah. Kalau Jepang gimana? Lolos juga ya? Saya kalau Jepang nggak terlalu ikutin nih malah. Kalau Jepang udah otomatis lolos sih nggak kualifikasi lagi. Oh, nah itu Kemarin kan yang peringkat bawah apa? sistemnya gimana tuh? Kok bisa ini ya? Jepang itu langsung otomatis itu. Ya yang sebelumnya itu sih Sensei udah lolos putaran final. Vietnam pun termasuk sama. Nggak pakai kualifikasi langsung.
Oh, Karena di sisi sebelumnya langsung udah lolos ke putaran final Piala Asia-nya. ya itu kan kayak gimana ya? Kok bisa beda-beda gitu? Ada yang langsung lolos putaran awal, kemudian ada yang harus kualifikasi dulu gitu ya, baru bisa lolos. Iya, Dan kenapa Sensei. Jepang ya? Ya, kenapa Jepang kayak udah termasuk yang udah otomatis gitu? Ini gimana? Udah kelasnya dunia, Sensei. Oh, berarti emang ada pengkelasan juga ya dari awal ya. Kalau Iya. Piala Asia juga, oh sorry. Nah itu saya juga masih bertanya-tanya misalnya, yang ngikutin sih, tapi kan biasanya ngikutin Indonesia ya, karena kan dari sini. Nah cuman kenapa kok ada beberapa negara yang seolah-olah tuh kayak udah otomatis sudah masuk gitu, termasuk Jepang ini yang saya lihat. Ini kan mungkin sistemnya ada ya, ada sendiri karena tadi ya dianggap kelas dunia atau mungkin gimana. Nah tapi memang nah, kalau misalnya berbicara kelas Asia ya, Jepang itu termasuk olahraga sepak bolanya itu bagus, sudah mendunia ya. Nah, tapi kalau dibandingin sama olahraga di mana dunia ya, Piala Dunia itu Jepang tidak terlalu bagus ya. Saingannya sama Brazil ya, tetap kalah lah. Apa Ginanjar-san ya. Kalau kita lihat buku Mina ya dulu, Brazil sama Jepang ya, ya gitu ya. Jadi tergantung kandangnya di mana. Kalau kelas Asia oke lah, Jepang itu termasuk sudah bagus dan tadi ya, saya sampai bertanya-tanya kenapa kok dia itu langsung lolos ya tanpa melalui babak kualifikasi seperti di Indonesia. Untung Indonesia menang ya kemarin sama Nepal berapa? 7-0 ya. Ya, Sensei. Ya, wah itu luar biasa ya. Saya juga heran ya. Tumben ya. Ya kita dukung lah tetap lah apa namanya sebagai ini ya pendukung Indonesia gitu ya. Ya tapi ya kalau kita lihat memang dibandingin dengan Asia Jepang itu termasuk bagus. Dan bahkan ini ya sudah ikut Olimpiade di Berlin 1936. Nah, kemudian Liga Sepak Bola Jepang ya itu digelar pada tahun 1965. Ya ini sedikit waktunya deketan sama Olimpiade Tokyo 60-an ya. Itu dulu pernah Minasang. Sebelum yang 2020 ini juga pernah ada Olimpiade Tokyo. Nah, ini kemudian masih statusnya itu semi pro hingga 1992 ya. Nah, kemudian Jepang Professional Football League 2 ya, Liga ya atau J-League ya, J-League. Ini terdiri dari ini divisi utama misalkan. Nah, divisi utama itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada tim amatir yang apa namanya, yang kelas bawah ya. Kemudian tim profesional, kemudian yang satu adalah tim dari perusahaan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di Liga Jepang ya. Nah, kemudian kalau Piala Asia ya, seperti saya bilang tadi memang Jepang itu sudah bagus ya. Dan pernah menjuarai timnas juara ya, itu Piala Asia 4 kali ya, pada tahun 1992, kemudian tahun 2000, tahun 2004, dan tahun 2011. Nah, tapi kalau untuk Piala Dunia pernah nggak juara? Belum pernah ya kayaknya ya, Jepang. Belum, Sensei. Belum ya, paling ya apa yang juara paling ya apa Italia mungkin atau Prancis apa Inggris atau Brazil, Argentina mungkin di antara itu mungkin ya. Ya itu kalau misalnya lihat sepak terjang sepak bola ya dari tahun ke tahun. Nah, Jepang itu memang kalau juara pertama pernah tapi hanya sebatas Piala Asia ya. Dan bahkan sepak bola ini dipopulerkan oleh ini ya. Dulu pernah ngikutin anime Tsubasa. Pernah ya, itu juga saya heran masa Jepang menang dari Italia. Iya, Ginanjar dulu ada ya. Nah, itu peran media dengan olahraga Jepang itu ternyata sangat kuat. Jadi bagusnya Jepang itu mereka punya semacam kerjasama ya, kolaborasi itu sangat kuat banget. Dari media iya, dari olahraga iya, dari politik iya, dari perusahaan iya ya, dalam hal pendanaan itu ya. Kemudian dari masyarakat juga iya. Jadi kompak sama. Dan seolah-olah kalau misalnya kita lihat Jepang dalam hal turnamen ya, termasuk sepak bola ini, Jepang itu memiliki jiwa nasionalis yang sangat tinggi ya, nah, dibanding di kita. Ya. Ini mungkin yang perlu kita tiru ya dari Jepang. Nah, yang terakhir ada tenis ya, tenis. Nah, tenis ini kalau kita tahu ya, ini jumlahnya itu sampai peminatnya di Jepang itu 21,7%. Jadi termasuk yang populer ya, Minasang. Nah, ini tiba di Jepang itu tahun 1878 ketika 5 lapangan dibangun di Taman Yamate di Yokohama untuk digunakan oleh orang-orang luar ya. Jadi dulunya itu yang bawain tenis itu orang orang barat ya, Minasang, bukan orang Jepang. Nah, kemudian ditiru ya sama orang Jepang.
dan bahkan dikembangkan namanya itu soft tennis ya. Mungkin tenisnya itu lebih ringan ya dibanding tenis-tenis yang ada di barat ya. Misalnya pemain siapa Rafael Nadal ya dari mana Spanyol kalau salah ya. Itu juga kalau di Jepang itu mungkin lebih di softkan lah atau dikecilkan ya untuk porsi permainannya ya. Nah ini bolanya itu menggunakan bola yang lebih fleksibel dan terbuat dari karet, jadi lebih ringan ya. Nah pada tahun 1886 ya soft tennis adalah standar yang digunakan di Jepang dan masih diajarkan di sekolah hingga saat ini. Nah tenis adalah olahraga pertama yang meraih Olimpiade di Jepang ya sana ya. Kalau misalnya Olimpiade pertama itu yang dimenangkan Jepang itu adalah tenis ya di Olimpiade Antwerp tahun 1920 ya. Jadi tenis itu olahraga pertama bagi orang Jepang itu yang menang dalam Olimpiade. Bukan ini ya, bisbol atau sepak bola, tapi yang pertama itu malah dari tenis. Nah, kemudian ya, tenis itu di Jepang kenapa begitu diminati ya? Ini ada alasan juga, Mas. Ya karena setelah perang ya, Jepang itu mengalami ekonomi yang mapan, yang bagus ya. Nah, maka dari itu muncul kelas-kelas ini ya, kelas-kelas atas ya. Jadi banyak orang kelas atas itu yang punya fasilitas, kemudian ikut dalam pertandingan tenis. Gitu minasang. Nah ini sama seperti golf juga ya. Ini yang terakhir juga ada golf. Nah kalau golf ini mencapai 13,7% ya. Nah ini apa namanya kalau di Jepang itu golf ya. Itu pertama kali lapangannya itu pada tahun 1914 ya. Ini naik drastis karena itu orang Jepang itu kan punya kelas menengah ke atas yang banyak ya di sana ya. Setelah kalah perang Jepang itu kan ekonominya naik. Banyak orang-orang Jepang itu yang menggunakan golf untuk sarana memperlancar urusan bisnis. Jadi untuk biar antara perusahaan itu punya hubungan yang baik. Jadi para ini eksekutornya ya, orang-orang kelas atasnya itu pada main golf untuk persahabatan lah, jadi itu. Nah kemudian Jepang juga punya kompetisi golf ya tingkat dunia, yakni Japan Golf Tour ya, yang pada 2006 itu memberikan hadiah ketiga terbesar untuk pemain non senior setelah PGA dan European Tours ya. Nah, pemain Jepang ini pertama yang menangi turnamen besar ya, golf ya, itu adalah Hideki Matsuyama dari turnamen US Masters. Nah, ini mungkin dulu ya, ketika pertama kali golf ini diadakan untuk Jepang ya. Kalau untuk negara lain udah lama ya, tapi untuk pertama kali Jepang mengadakan turnamen itu ketika US Masters dimenangkan oleh Hideki Matsuyama di belakang. Nah, jadi ini adalah beberapa ini ya, olahraga populer Jepang. Yang pertama ada bisbol ya, kemudian ada sumo ya, ada sepak bola, dan yang terakhir tenis ya, dan golf ya. Nah karate di mana? Apakah masih populer? Ya tetap populer, tapi tidak sepopuler dari bisbol dan sepak bola yang ada di Jepang. Ini kan menarik, Minasang. Kalau kita dengar Jepang itu mesti karate, judo, kendo gitu ya. Tapi yang mana? Kok nggak terlalu populer? Nah, ternyata masih ada olahraga yang lebih populer. Salah satunya adalah bisbol ya. Gitu Minasang. Yang kita lihat dari masyarakat Jepang. Dan di balik itu ada alasan kenapa olahraga seperti bisbol itu sangat populer di Jepang. Gitu ya, Minasang. Oke, kira-kira ada pendapat nggak, Minasang? Atau mungkin sudah paham ya, kenapa kok olahraga 5 ini populer di Jepang ya, dibanding olahraga yang lain gitu ya. Kira-kira gimana, Minasang? Ada ini nggak? Gambaran atau pendapat gitu ya. Selain ini ada lagi nggak Minasang? Yang Minasang lihat di Jepang yang misalnya animonya tinggi banget gitu ya. Atau kira-kira sudah ini ada gambaran Minasang terkait dengan kenapa 5 olahraga ini sangat populer di Jepang? Seenggaknya ada gambaran ya. Alasannya tahu ya. Kalau ditanyain kenapa kok Yakyu itu sangat populer ya. Oh karena memang ini gitu ya. Kira-kira tahu ya Minasang ya. Oke, kira-kira gimana? Wakari Mastaka? Untuk alasan Yakyu sensei saya kurang tahu sensei kenapa dia paling populer di Jepang, saya kurang tahu sensei. Oh gitu Irwan Sang, kayak masih ngambang gitu ya. Nah tadi yang sempat kita bahas, alasannya itu karena ini Irwan Sang, orang Jepang itu setelah kalah perang itu kan kiblatnya ke Amerika ya.
Jadi mengingat bisbol itu kan dari Amerika. Nah, jadi orang Jepang itu selalu meniru apa-apa yang berasal dari Amerika. Nah, kemudian yang kedua, kenapa Irwansyah? Bisbol itu sangat populer. Ternyata dari kecil, dari SMA itu, orang Jepang itu sangat memfokuskan bisbol untuk pendidikan di sana. Jadi kalau misalnya ada kompetisi gitu ya, atau mungkin pertandingan untuk SMA, itu mereka itu fokusnya ke bisbol. Jadi dari kecil itu mereka sudah dilatih ke bisbol. Nah, itu yang menyebabkan kenapa bisbol itu sangat diminati di Jepang, itu Irwansyah, kurang lebih. Jadi kayak udah dari kecil tuh udah digembleng ke bisbol, bukan ke olahraga yang lain gitu loh. Kalau misalnya yang saya lihat sih di Jepang gitu, yang menyebabkan kenapa kok populer banget di Jepang dibanding negara lain gitu, Irwan Sang. Gimana? Kira-kira masih belum jelas atau gimana? Oke, Sensei, jelas Sensei. Ya, iya, karena itu Irwan Sang. Orang Jepang itu kayak Amerika banget loh. Dia itu kayak kiblatnya itu Amerika. Setelah kalah perang ya, jadi dari stylenya, dari apa ya, dari apapun lah pokoknya yang berkaitan dengan Amerika tuh orang Jepang seneng ya. Dan bahkan saya punya orang Jepang temen ya, Irwan Sang. Saya tanyain, beliau itu kan guru SMP di sana ya, cerita apa namanya, saya itu pengen apa ya, tinggal di negara Amerika. Nah, alasannya kenapa? Karena di sana itu keren ya, katanya gitu. Nah, tapi ini sekarang itu mungkin nggak terlalu suka dengan Amerika. Lah kenapa? Saya tanya gitu. Nah, karena Amerika itu katanya waktu itu kan rasis ya, banyak orang hitam yang gini kan disiksa gitu ya. Nah, waktu zaman tahun-tahun kemarin kan sempat heboh masalah itu kan, nah itu ya. Nah, tapi untuk pertama kali bilang gitu, kalau misalnya negara impian yang disukai itu apa? Amerika. Jadi kayak seneng-seneng banget sama Amerika. Jadi menyebabkan kenapa kok bisbol itu terkenal. Ya karena kiblatnya ke Amerika. Itu, Minasang. Kalau saya lihat orang Jepang ya, khususnya anak-anak muda. Nah, apalagi didukung oleh pendidikan di sana. Nah, pendidikan di sana itu sangat berperan penting ternyata, Minasang, untuk membentuk pemain-pemain yang profesional ya. Bayangin dari kecil kalau sudah dilatih, itu otomatis kan punya skill yang bagus kan. Nah, itu anak-anak SMA di Jepang itu sudah benar-benar digembleng untuk fokus terhadap bisbol. Bahkan ada istilahnya ini ya, Koshieng kan. Nah, Koshieng di sini itu benar-benar apa ya, menjadi pertandingan yang tidak boleh dilewatkan oleh anak-anak SMA yang ada di Jepang. Ini yang menyebabkan kenapa bisbol itu sangat populer di Jepang. Gitu Irwan Sang. Jadi kayak orang Jepang itu suka Amerika, kemudian yang kedua memang karena didukung oleh pendidikan di Jepang ya. Jadi seperti itu. Nggak ada lagi nggak Minasang? Yang misal belum paham atau mungkin sanggahan juga boleh. Saya juga belajar Minasang. Kalau misalnya Minasang lebih tahu daripada saya juga oke. Saya terima kasih banget. Ini kita sharing ya, bukan saya mengajari satu muka ya ke Minasang, tapi Minasang jika ada info terkait dengan ini ya, olahraga Jepang itu boleh. Karena kan ini ya, siapa tahu zaman berkembang itu kan ada perubahan ya. Saya waktu di Jepang itu sebelum pandemi Minasang, itu mungkin ada perubahan sekarang kayak gimana. Nah, Minasang boleh cerita ya ke saya ya. Ada nggak masukan gitu? Kalau misalnya ada info yang kurang juga boleh. Saya menambahkan bahwa di Jepang itu ternyata gini 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 gini. Itu malah bagus. Jadi bisa menciptakan budaya kekritisan ya yang sangat bagus ya. Nah, fakta yang terakhir tadi ya, yang kita lihat, bahwa ternyata olahraga yang tradisional Jepang itu ternyata juga bukan dari Jepang. Itu yang perlu kita catat ya, Minasang. Itu ya. Itu perlu Minasang ini ya, tolong dicatat. Banyak sekali olahraga yang aslinya itu bukan dari Jepang. Meskipun kita anggap itu dari Jepang. Ya. Itu yang salah satu menjadi poin utama juga ya, dalam kuliah hari ini, Minasang. Nah, tadi ya, yang udah dapat, kenapa bisbol itu sangat populer di Jepang, karena orang Jepang itu sangat berkiblat kepada budaya Amerika Serikat ya. Kemudian yang kedua, memang bisbol itu didukung oleh pendidikan yang ada di Jepang, khususnya di SMA ya. Jadi di SMA itu mereka benar-benar difokuskan untuk fokus ke olahraga bisbol. Oke, kira-kira gimana Mas Sang? Ada tambahan nggak Mas Sang? Atau mungkin cerita-cerita pengalaman terkait olahraga di Jepang, boleh Mas Sang? Selain 5 ini juga oke, nggak apa-apa ya? Mungkin ini sih Giasang. Oke, gimana Giasang? pernah mendengar apa semacam statement atau pendapat bahwa kalau di Jepang itu kan memang anak mudanya sudah Yarukiga menurun ya kan, terus
kalau siapa saja yang mau jadi atlet itu betapa mulianya dimuliakan oleh negara gitu. Terus beda kan kalau di Indonesia mungkin masih banyak orang yang bisa diseleksi, banyak daerah yang mau menjadi atlet gitu kan. Kalau di Jepang katanya kan apa pemudanya sudah mau dame desne gitu katanya. Terus kalau misalnya mau jadi atlet itu benar-benar dikembangkan, didukung dengan sangat agar gimana caranya mereka itu berhasil gitu katanya sih. So desu ne. Mengingat ini ya, Diasang ya, aging society di Jepang ya. Jadi pemuda di Jepang itu menurun, makin sedikit gitu ya. Jadi bagi mereka yang pengen jadi atlet itu sangat-sangat dihargai banget gitu ya, difasilitasi, kemudian dihormati banget lah, karena kan kayak dibutuhin gitu ya kalau di sana gitu ya, Diasang. Ya, ya. Hmm. Ya itu benar, itu mungkin bisa untuk gambaran juga Minasang. Menarik ini Diasang. Thank you informasinya ya. Jadi ini memang bedanya dengan di kita itu seperti itu. Kalau kita itu ibaratnya ya, mau jadi atlet bulu tangkis di Jarum misalnya ya, itu malah nyeleksi banget loh. Jadi kayak apa ya, terlalu banyak yang ini yang pengen jadi atlet, tapi ini sampai ya kocar-kacir lah gitu ya di kita itu. Karena anak muda kita sangat banyak banget gitu ya, talentanya sangat banyak. Nah kalau di Jepang itu malah sangat dibutuhkan ya. Nah tapi ini dia Sang, di sana masih kekurangan nggak atau masih aman ya kira-kira untuk atletnya? Kalau dari Kalau aman sih aman sih, cuman mungkin apa ya, di sisi lain dari segi apapun itu karena sudah semakin maju mudanya itu wagamama gitu sih. Jadi amai mono katanya mereka itu kan, karena mungkin kalau jadi atlet itu kan kitsu ya sih apa namanya, mereka memilih untuk lebih beda kalau jadi apa yang berbau modelis atau apa gitu, yang fashion gitu lah. Karena pekerjaannya itu dituntut fisik mungkin keras, jadi apa ya, peminatnya itu ya memang masih ada, cuman mungkin kayak masih hanya untuk gaya-gayaan saja. Mungkin tadi seperti yang dibilang tren aja, mengikuti tren. Sedangkan kalau di Indonesia itu benar-benar yang orang mau jadi atlet tuh kayak masih apa namanya, terbuka luas gitu kan sih. Seperti itu. Oh desu ne. Dari ini ya, apa dari motivasinya mungkin ya itu yang lebih tepatnya ya. Itu juga beda ya. Anak muda itu lebih ke apa? Tren ya. Wah, anak muda itu gimana kalau jadi atlet ya? Kira-kira apakah sebatas untuk totalitas di dalam dunia atlet, apa hanya sebatas tren juga bisa ya mungkin ya biasa. Oh, sulit nih. Tapi ini bagusnya gitu. Seenggaknya pemerintah Jepang itu sudah benar-benar mengharapkan anak muda Jepang itu ya biasa untuk mereka itu berpartisipasi dalam dunia atlet gitu ya. Jadi apa ya? Kalau misalnya ke atlet totalitas sana nanti dapat semacam fasilitas, kemudian dapat penghormatan yang sangat tinggi ya. Karena mereka itu mau membela Jepang gitu ya. Dengan situasi anak muda yang wagamama ya. Tapi kalau kita lihat ya, mungkin masih ada, tapi nggak sesignifikan yang ada di Indonesia. Kalau Indonesia kan sangat banyak banget gitu ya. Nah, cuman kebalikan kalau di Indonesia. Dari pemerintahnya ini yang perlu kayak ini ya, memfasilitasinya itu masih perlu ditingkatkan. Itu masih kurang kalau saya lihat nih. Dari segi apa namanya fasilitas, dari segi apa namanya pendanaan, beasiswa ya itu masih perlu ditingkatkan ya. Meskipun peminatnya sudah banyak banget ya. Ya intinya fasilitas lah ya. Nah, Jepang itu kebalikan. Jadi yang dibutuhkan itu bukan fasilitasnya, tapi yang dibutuhkan adalah orang-orangnya. Apalagi kalau di Indonesia itu saya dengar sendiri ya, kadang itu ada unsur politik dalam olahraga. Pernah dengar ya itu? Kayak misalnya katakanlah ini ya PSSI ya, katakanlah ya olahraga sepak bola ya, itu juga ada politiknya loh terkadang Nasang. Itu pernah dengar ya Nasang? Mencari apa namanya bibit-bibit yang bagus kan ya juga ini ya perlu hal yang sangat totalitas juga ya dalam manajemen juga ya. Jadi nah Indonesia tuh masih semacam apa ya? Itu kan Gimana? masih kental sepertinya itu sih. Nah itu mencampur adukan politik dengan apa olahraga gitu.
sedikit ya, otomatis kayak gitu ya. Oh, jadi intinya gitu ya Diasang ya. Ya saya juga baru dengar sih, arigatou gozaimasu nah infonya. Jadi memang intinya kalau anak muda di Jepang itu benar-benar dibutuhkan ya, gitu ya Diasang. Kalau misalnya dia itu ingin jadi atlet, mengingat di Jepang itu menurunnya angka kelahiran, menurunnya jumlah anak muda ya, kemudian menurunnya minat anak muda terhadap dunia olahraga. Apalagi mereka itu lebih wagamama ya, kemudian lebih fokus ke fashion ya, atau ke hal-hal yang berbau gaya saja ya, tanpa memperhatikan ini ya. Saya ini kalau misalnya jadi atlet itu benar-benar membela tanah air ya, membawa tanah air yang lebih baik atau mengharumkan nama tanah air ya. Jadi bisa itu. Oke, gimana Sang? Ada pendapat lagi mungkin yang ini ya terkait dengan olahraga di Jepang? Menarik ya. Di kita bedah ya. Oh ya, saya ada juga ini Minasang bacaan ya tentang nasionalisme dan ini ya olahraga. Mungkin bisa Minasang baca selama setengah jam ya. Oke, menarik ya Minasang ya. Saya juga baca Minasang. Jadi olahraga itu bukan hanya sebuah ini ya ajang untuk kita itu biar sehat gitu ya, atau untuk rekreasi. Nah, ternyata dalamnya itu bisa dikaitkan dengan situasi politik masyarakat juga ya, terutama berkaitan dengan nasionalisme. Ini kan sangat luar biasa. Jadi alat paling utama, paling yang empuk banget ya untuk memupuk nasionalisme itu olahraga. Ternyata. Kalau misalnya Minasang lihat kan kayak gitu ya, di Indonesia juga sama kan. Banyak supporter tuh sampai mati-matian ya, bila apa timnya atau bela yang dijagoin gitu ya, sampai ya melakukan tindakan kecurangan ya, seperti dulu waktu zaman Indonesia sama Malaysia ya, itu saya kaget Mas. Ada yang pakai laser juga loh untuk mencelakakan musuhnya ya. Jadi kan ibaratnya seperti perang ya. Jadi olahraga itu bisa jadikan sebagai ajang ya untuk tidak hanya untuk mengasah fisik ya, tapi juga untuk apa namanya bersaing ya, bersaing dalam hal ini ya, ibaratnya dalam hal apapun misalnya. Oke, kira-kira udah dibaca semua Minasang? Tadi ada juga pembahasan terkait dengan ini ya, olahraga di Asia Timur. Itu ada Jepang juga Minasang, pembahasannya. Di bagian tengah-tengah ya, di jurnal. Itu ada di tengah-tengah ya. Halo, udah semua? Kira-kira Minasang? Hai Sensei. Oh, sepertinya kok lemes. Semangat Minasang, dan balik ke saya. Oke, hai. Nah, jadi intinya gitu Minasang. Kalau yang saya baca tadi itu ada kaitannya olahraga itu dengan nasionalisme. Jadi tidak hanya olahraga itu sebagai alat untuk melatih fisik atau rekreasi gitu Minasang. Jadi bisa juga sebagai alat untuk menciptakan nasionalisme. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Minasang. Pemerintah itu memanfaatkan olahraga untuk menciptakan nasionalisme masyarakatnya. Dan olahraga itu juga mendapatkan untung dari nasionalisme untuk mendapatkan kejuaraan. Nah, tapi jeleknya itu kan bisa ya menciptakan suatu fanatisme. Fanatisme itu adalah cinta terhadap suatu hal yang sangat berlebihan sehingga menganggap yang lain atau musuhnya itu adalah hal yang perlu dibinasakan. Seperti itu jadi ada suatu imperialisme baru dan peperangan baru ya. Nah, ini melalui olahraga. Ini sangat kental banget kalau ada turnamen misalnya Piala AFF ya atau Piala Dunia atau Piala Asia ya, itu kan juga sangat kental banget di Minasang. Oke, jadi kalau nasionalisme sendiri ya, itu artinya itu adalah suatu cinta terhadap tanah air dengan cara apapun, karena tanah air itu bisa dianggap dari kesamaan ini ya, ras, kemudian sejarah, kemudian dari agama, dari suku, apalagi orang Jepang itu punya kesamaan ras dan suku atau agama ya. Nah, itu kan mereka merasa seperti itu. Nah, cuman bedanya untuk zaman sekarang ini orang Jepang itu cenderung menurun ya untuk anak muda. Seperti yang Diasang tadi cerita ya, anak muda itu lebih suka terhadap ya suatu hal yang berbau style daripada cinta tanah air. Nah, tapi masalahnya negara seperti Korea, Cina itu kan punya pengalaman masa lalu terhadap Jepang.
pengalamannya kan jelek banget kan, pernah dijajah gitu ya. Nah, melalui olahraga inilah mereka itu bisa melampiaskan kekesalan masa lalu mereka. Jadi orang Korea itu harus menang melawan Jepang untuk membalas apa ya masa lalu mereka yang pernah menjajah Korea misalnya ya. Ini kan menjadi hal yang sangat unik binasan. Kalau olahraga itu ternyata tidak hanya untuk melatih fisik, tetapi juga untuk berperang ya, atau bersaing secara nasional. Ini kan sangat menarik ya. Nah, gimana tanggapan binasan? Kalau misalnya Jepang sendiri itu gimana? Atau mungkin Indonesia ya, itu gimana? Kira-kira kita sebagai warga negara itu gimana menyikapi adanya olahraga kalau misalnya sudah bertanding antar negara gitu ya? Ada ini nggak binasan? Tanggapan nggak? Kita harus netral atau kita harus tetap cinta tanah air tapi harus yang wajar atau gimana ya kira-kira? Atau kita boleh fanatis, bolehlah lempar-lemparan batu ya di dasar sana karena yang sana adalah musuh ya, harus dibinasakan ya. Mungkin pernah mendengar ini saya apa untuk pertandingan laga se-Asia atau Olimpik itu, kalau Cina itu misalnya atletiknya itu ketahuan memakai dopingannya itu di luar batas, kan ada ambang batas ya Sensei. Nah, kalau menurut saya itu dari segi situnya itu Cina itu termasuk negara yang menghalalkan segala cara. Nah, kalau Jepang itu sendiri menurut saya masih termasuk negara yang tertib, maksudnya dia kalah itu ya, maksudnya menang itu memang harus menang, anti kalah. Dan bahkan itu pernah saya dengar itu kalau sedang menyiarkan live pertandingan gitu antar negara gitu, nanti kalau tahu Jepang kalah atau akan kalah itu pasti langsung diganti acara lain semua seluruh negara. Jadi apa untuk menghargai para atletnya. Jadi mereka itu tidak mau malu gitu negaranya. Nah, bedanya dengan Cina mungkin karena untuk sekarang seperti yang tadi Sensei bicarakan, kalau mungkin pernah merasa kalah ya dengan Jepang. Nah, kalau sekarang itu mereka itu lebih, menurut saya, menghalalkan segala cara gitu Sensei. Kayak atletnya itu kayak nggak manusiawi gitu Sensei kalau ngelihat secara tenaganya, secara ininya gitu kalau menurut saya itu. Dan pernah dengar kasus itu tadi, kalau mereka itu kalau diperiksa gitu pernah ada yang kena skors karena ambang dopingnya itu terlalu tinggi gitu. Kayak nggak wajar gitu ya Diasang ya dari normalnya. Iya. Iya. Apalagi lihat, wah ini bakal lawan Jepang nih, ini harus kita habisi nih. Ya jadi harus berbagai macam cara ya, menghalalkan berbagai cara ya, berbagai macam cara. Nah itu benar Sang. Itu salah satu ini dia Sang, efek samping atau dampak buruk dari nasionalisme yang sangat berlebihan tadi yang seperti dibahas di jurnal ya. Itu memang seperti itu. Nah jadi kita sebagai warga negara ya tetap sportif ya harusnya. Nah itu jangan sampai kita itu terjerumus ke arah-arah yang negatif sampai mencelakakan negara lain yang bertanding. Nah intinya harus sportif. Nah karena itu minasang, efek samping dari nasionalisme yang berlebihan, apalagi kayak Cina sama Jepang ya, itu punya masa lalu yang buruk ya. Cina itu dulunya pernah dijajah Jepang ya. Jadi ini adalah sebagai ajang untuk balas dendam. Nah itu bagaimana caranya? Yaitu dengan menghalalkan berbagai macam cara. Salah satunya adalah tadi ya Diasang, pakai doping yang berlebihan atau macam-macam. Nah itu ya kalau menurut saya sih bagus untuk nasionalismenya, tapi untuk caranya itu yang perlu diperbaiki. Jangan sampai kita itu menjadi warga negara yang ini ya menghalalkan segala cara. Itu kan tidak bagus. Karena itu dapat merugikan kita ya. Nah apalagi Jepang itu sendiri juga sangat ini juga benar nasionalis ya. Meskipun kalau kita bilang mereka itu anak-anak mudanya itu tidak nasionalis, tapi di sisi lain itu mereka juga nasionalis. Apalagi dengan konsep mereka itu punya Nihon Jinrong ya, yang pernah kita bahas ya dia sama. Jadi punya kesamaan ras, punya kesamaan suku, kesamaan sejarah. Meskipun pada hakikatnya sejarah Jepang itu masa lalu tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, tapi mereka punya kesamaan dalam hal nasib perjuangan. Nah, Jepang itu unik, Nasang. Kalau kita anggap negara yang tidak nasionalis, ya memang anak mudanya itu tidak nasionalis. Tapi faktanya mereka itu sangat nasionalis. Ketika ada pertandingan, terutama Olimpiade ya, atau Tokyo kemarin ya, 2020, itu kan sangat ini banget ya, fenomenal banget ya, Nasang. Banyak
pihak-pihak itu yang menentang kalau Olimpiade Tokyo itu diundurkan, ya, gitu ya. Ada juga yang pengen diundurkan, jadi ada pro kontra juga di situ. Kemudian ada juga yang benar-benar apa ya, fanatik banget kalau Jepang itu harus tampil dalam Olimpiade gitu ya. Nah, jadi kayak Jepang itu apa ya, ibarat agama ya, kepercayaan. Kalau kita anggap orang Jepang itu religius, itu ya ternyata mereka juga sekuler ya, sangat modern banget dan sangat rasional kalau kita lihat. Nah, tapi kalau kita lihat mereka itu sangat sekuler dan bahkan ateis ya, tidak percaya agama. Tapi nyatanya upacara-upacara keagamaan mereka tetap melakukan ya, tetap khidmat banget ya, acara Shinto, Buddha, mereka tetap benar-benar mereka lakukan. Jadi kayak ada dua sisi. Nah, jadi seperti itu orang Jepang. Nah, ini sama halnya dengan olahraga. Anak muda sekarang itu memang mereka itu tidak nasionalis ya. Jadi mereka itu tidak tahu sejarah masa lalu. Tapi faktanya ya, Ginanjar, kalau kita lihat bisbol, faktanya juga ini banget kan, sangat animonya tinggi banget gitu ya. Membela apa timnya yang sangat apa ya, fanatik banget. Bahkan ketika di SMA itu banyak tadi ya turnamen-turnamen yang digelar untuk tidak melewatkan bisbol ya dalam pertandingan. Jadi tentu kalau kita lihat. Nah, jadi intinya kalau untuk Indonesia sendiri ya, kita sebagai orang Indonesia itu kalau misalnya nasionalis itu harus, karena kita itu sebagai bagian dari warga negara ya, dan kita harus mencintai tanah air karena kita dilahirkan dari tanah air yang sama, dari kesamaan ras, agama, suku dan budaya. Karena membela tanah air itu juga menjadi bagian dari perintah agama juga ya, Nah, tapi kita jangan sampai melakukan tindakan yang berlebihan seperti tadi ya, mencelakakan orang lain, kemudian misalnya kita jadi supporter ya, jangan sampai kita itu anarkis gitu ya, jangan sampai. Meskipun kita itu kesel terkadang ya terhadap lawan kita. Kalau di Indonesia itu biasanya ini nggak sih, biasa sengitnya itu kalau sama Malaysia nggak sih? Kalau kita lihat, ya nggak Minasang? Dulu sempat apa heboh namanya? Tentunya seperti itu ya. Jadi tiap negara itu punya saingan sendiri-sendiri biasanya. Oh, kalau Korea itu sama Jepang, Cina itu sama Jepang. Oh, kalau Indonesia itu sama Malaysia. Sempat ini ya, Danjarsan dulu waktu Piala Asia apa Piala Asia Tenggara ya, yang dulu sempat ganjang Malaysia apa tuh? Banyak sih Sensei, kalau yang parah sih itu yang kualifikasi Piala Dunia itu. Iya, itu gimana tuh tanggapannya Danjarsan waktu koalisi itu? Saya juga heran ya. Ya seperti itulah Sensei, ibaratnya kalau apa-apa kan kalau di Indonesia main di kandang sendiri harus menang. Nah itu di kandang sendiri kalah sama Malaysia lagi, itu kan beban banget istilahnya bagi penduduk Indonesia seperti itu. Iya, Ginanjar dan bahkan anak-anak muda ya, waktu itu saya ada teman juga sih, itu sampai ngejelek-jelekin Malaysia sampai kemana-mana. Yang tidak ada kaitannya dengan olahraga tuh juga diangkat. Jadi kayak melebar kemana-mana gitu, Ginanjar. Masalahnya itu gara-gara apa? Kalah di kandang sendiri, tapi ini apa? Yang diributin itu sampai kemana-mana. Itu kan jangan sampai seperti itu ya. Nah, itu ya. Ya gimana ya? Tapi ini konsep. Iya, tapi konsep kayak kita harus menang di kandang sendiri itu siapa yang nyiptain ya? Apakah ada yang nyiptain? Kayaknya nggak ada deh. Ya nggak sih? Nggak ada Sensei, karena malu itu aja istilahnya, karena udah di kandang sendiri kan udah paham situasi kondisi lapangan dan semuanya, apalagi didukung penuh supporter gitu kan, rasanya pasti kecewanya lebih ketika misal daripada kalah di kandang lawan, istilahnya seperti itu Sensei. Iya, padahal secara teoris sebenarnya nggak ada loh. Cuman ya karena mungkin animo saja ya, supporternya banyak, kemudian di tempat sendiri, medannya juga medan sendiri. Tapi gitu, yang menentukan bukan itu sebenarnya. Bukan karena animonya yang tinggi, kemudian bukan karena lapangannya menguasai, bukan karena itu, tapi karena dari profesionalitas. Nah, kira-kira mainnya bagus apa enggak? Kadang itu kayak misalnya waktu final di sini ya, di Indonesia ya, saya lihat cara ngumpan bolanya tuh kayak beda jauh gak sih? Kayak jelek banget ya. Cara ngumpan bola saja loh, itu yang... Iya, kata pelatih yang sekarang juga teknik dasar dalam sepak bolanya itu masih jelek banget. Iya, kata pelatih Sintayong. Sintayong ya, itu. Jadi dari teknis saja kita masih buruk di Danjasang. Itu yang menentukan, bukan karena kita itu di rumah sendiri harus menang, kemudian supporternya banyak, itu enggak sebenarnya. Ya karena itu dari teknis dasarnya saja sendiri kita harus perbaiki, masih banyak yang kurang gitu loh sebenarnya. Nah makanya dari berbagai pihak, dari masyarakat, terutama pemerintah ya, itu harus benar-benar memfasilitasi
anak-anak sedini mungkin minasang itu harus punya gambaran besok besar jadi apa. Cita-citanya kalau jadi atlet ya udah disekolahin kemudian dilatih dari kecil. Itu harusnya seperti itu. Nah kita kan nggak, dari kecil nggak fokus. Jadi kita itu semua pelajaran harus belajar. Kemudian ini ya kalau jadi atlet itu kadang nggak bisa totalitas ya karena fasilitasnya terbatas ya. Apalagi fasilitasnya terbatas karena dari pihak olahraga itu mempolitisasi ya olahraga untuk proyek ya untuk kepentingan pribadi itu kan juga banyak ya. Nah itu yang perlu dihilangkan dulu ya karena anak-anak sedini mungkin tuh harus ini ya dilatih karena nggak mungkin kalau misalnya semua atlet itu hanya sebatas dadakan. Jadi seperti itu. Nah ini sama seperti ini Ginanjar Sang, bisbol yang ada di Jepang ya. Ternyata sejak SMA orang-orang Jepang ya itu anak-anaknya ya itu sudah dilatih sejak dini. Nah jadi Ginanjar Sang, Minasang ya itu kalau misalnya ingin jadi atlet ya seenggaknya dari dulu sih dari sejak kecil itu harus punya gambaran ya. Nggak bisa kita langsung jadi atlet dadakan ya seperti itu. Jadi ya semua pihak sih harus kerjasama dari pemerintah yang dukung, dari masyarakat tuh harus punya kesadaran ya, terutama supporternya itu jangan sampai punya rasa nasionalisme yang berlebihan ya. Karena itu dampaknya tadi ya Giasang ya, bisa menghalalkan berbagai macam cara yang sebenarnya itu tidak dibenarkan ya. Gitu Minasang, kesimpulannya ya. Jadi intinya kita harus sportif ya jika ada pertandingan olahraga, terutama kalau kita lihat atau kita kaitkan ya dengan olahraga yang ada di Jepang ya. Oke, gitu Minasang. Jadi itu beberapa pembedahan ya materi terkait dengan olahraga yang ada di Jepang. Nah, masih ingat ya tadi ya kenapa olahraga di Jepang itu yang populer adalah olahraga bisbol ya karena tadi orang Jepang itu sangat berkiblat terhadap Amerika. Nah, kemudian yang kedua dari pemerintah juga sangat memfasilitasi ya pertandingan bisbol apalagi di sekolah ya dari SMA itu sudah benar-benar dilatih. Nah, ditambah dengan dukungan masyarakat ya terhadap olahraga bisbol itu yang menyebabkan kenapa olahraga populer di Jepang itu sangat bisbol banget ya biasa itu. Jadi kenapa bisbol? Nah, yang kedua fakta juga ya ternyata olahraga tradisional Jepang seperti karate, kendo, judo itu faktanya sebenarnya bukan dari Jepang. Nah, itu hanya sebatas dari negara lain ya. Kemudian diadopsi Jepang, di-branding oleh Jepang. Nah, seolah-olah kita anggap itu adalah dari Jepang. Nah, ini yang semestinya kita tiru, Minasang. Kita harus pintar-pintar membranding ya. Olahraga kita itu harus mendunia, gitu, Minasang. Kita punya apa, Minasang? Pencak silat ya sih? Ya, yang tradisional gitu. Selain pencak silat, ada lagi nggak, gitu, Minasang? Di Indonesia ya. Olahraga apa ya? Kalau di Jepang kan ada karate, sumo, kemudian kendo, judo ya. Nah, kalau kita itu harus diangkat gitu Minasang. Misalnya kayak karate, kemudian pencak silat gitu ya. Itu kan benar-benar ini ya, olahraga yang menggambarkan Indonesia. Itu harus benar-benar di mendunia gitu ya, difasilitasi. Sebenarnya pernah gimana? ada itu pendapat orang Jepang itu kalau badminton to Itara Indonesia. Nokuni wa badminton to kane. Iwareta koto wa maksudnya kalau ngomongin negara badminton ya Indonesia gitu sih. Mungkin karena kita pernah punya legenda Susi Susanti gitu. Yeah. Jadi sampai melekat saat ini walaupun saat ini masih menurut saya kekuatannya standar-standar aja sih gitu sih mungkin belum punya legenda lagi cuman kata orang Jepang badminton to Utara ya pari Indonesia desyo gitu. So desu. Itu yang bilang angkatan berapa biasa? Orang tua apa anak muda? Ya sudah termasuk ke umur tua sih Sensei. Nah, itu mungkin juga sudah faktornya. tahu ya. Iya, karena memang secara historis memang pernah berjaya kita biasa. Ada Susi Santi ya, kemudian ada juga Lim Swee King ya. Dulu kan ada juga kalau misalnya ada Piala Thomas kan selalu menang ya Indonesia. Nah, mungkin berkaca dari situ juga biasa. Nah, tapi ya tetap saja kita sebagai generasi muda harus mendukung juga Indonesia kalau misalnya pernah berjaya gitu ya biasa. Pernah dikenal, dianggap kalau tadi ya Indonesia atau Itara, badminton kah, Jozi misalnya ya, itu harus benar-benar didukung ya. Jadi pemerintah itu dari korporasi, dari pusat ya, itu jangan menjadikan suatu program ya, olahraga itu sebagai proyek saja, tapi jadikan ini sebagai ladang ya, untuk menciptakan atlet-atlet yang berkualitas ya, terutama anak-anak muda, anak-anak kecil ya, yang punya minat dalam badminton. Gitu dia Sang.
Nah, tetap lihat-lihat juga sih Biasang. Itu yang ngomong generasi kapan ya? Kadang ya. Kalau misalnya orang tua ya saya percaya sih memang. Pada masanya pernah berjaya Biasang. Gitu sih kurang lebih. Iya, betul. Ya gitu ya. Ya jadi intinya gitu sih. Kita harus nasionalis oke, tapi tetap sport. Gitu ya. Oke, ada tanggapan lagi Minasang? Karena jika enggak, suruh-suruh Warimas deh. Oh ya, sebenarnya untuk UAS-nya nanti Minasang, kita tidak multiple choice lagi, nggak apa-apa ya Minasang. Jadi Minasang nanti saya kasih soal esai ya, mungkin 1 atau 2 soal gitu ya. Jadi esainya itu terkait dengan pendapat Minasang terhadap fenomena sosial yang ada di Jepang, terutama budaya populer ya. Minasang kalau ngasih pendapat bisa ya, misalnya bagaimana pendapat Minasang terhadap politik di Jepang misalnya, atau mungkin pendapat dengan olahraga di Jepang, itu gimana? Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Dibikin kayak paragraf gitu ya. Gimana, Lukman Sang? Enggak sih, hai. Hai. Master. Jadi kalau saya itu sistemnya nggak ada benar salah sih.